gitu ya. Yang paling banyak itu keluhan masyarakat terkait dengan masalah pertanahan, agraria, terutama masalah administrasi pendaftaran tanah misalnya. Padahal ada kasus-kasus yang lain yang itu juga harusnya menjadi perhatian, tapi tidak terpublis dengan maksimal oleh media misalnya. Nah itu juga berpengaruh terhadap konsep yang tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah persoalannya adalah kalau kita cari akar masalah adalah bahwa law enforcement kita itu hanya bekerja dalam konteks terjadinya kasus, bukan bekerja untuk pencegahan. Sekarang orang ini menyamakan, misalnya kejadian ini terjadi di negara Konoha yang kita tahu itu adalah dari cerita dari komik Jepang, Pak. Iya. Nah, padahal kalau kita telisik apa yang dia ceritakan itu mirip sekali yang terjadi di Indonesia. Nah, itu bagaimana Bapak menyerap suara-suara seperti ini, Pak? Orang tidak berani speak up secara terus terang, dia mengkiaskan kalau ini bukan di Indonesia, padahal itu terjadi gitu. Karena oligark ini jangan mentang-mentang saya lah yang punya uang, saya yang menentukan. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Hari ini kami kedatangan tamu Bapak Muhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Pak, apa kabar Pak? Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk ikut nimbrung di VOI. Ya, kami juga terima kasih Pak Najih sudah mau mampir ke kantor media kita Voice of Indonesia. Ya, baik Pak. Ini kan Ombudsman ini kan belum terlalu lama Pak ya. Mungkin kita perlu bertanya dulu ke Pak Najih ini. Apa sih Ombudsman itu dan apa tugas dan fungsinya untuk bangsa dan negara ini Pak? Baik, jadi Ombudsman itu adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sendiri memiliki sejarah yang panjang di berbagai negara di dunia. Itu sudah ada hampir 200 ombudsman di negara-negara baik itu di Eropa, di Asia maupun di Afrika dan Amerika. Bahkan di Asia Pasifik ya. Ombudsman adalah lembaga yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, bahkan juga termasuk BUMN, BUMD, dan juga swasta yang menggunakan APBN atau APBD yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Jadi fokus kita adalah kepada pengawasan terhadap pemerintah untuk dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah di Indonesia ini sudah ada beberapa undang-undang yang terkait dengan pelayanan publik. Selain Undang-Undang Ombudsman juga ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan juga Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi fokus kita adalah pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Itu Pak Edi. Baik. Nah, kalau kita lihat lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, itu kan ada polisi, kejaksaan, KPK, MA, dan seterusnya. Iya. Nah, ini posisinya Ombudsman ini di mana? Dan yang kedua, apakah ada sinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Ombudsman ini kalau di dalam era reformasi itu kita melihat ada beberapa badan baru yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka era reformasi ini, yang kita sebut secara konsep disebut dengan State Auxiliary Body, yaitu lembaga-lembaga negara tambahan yang di sana ada sifatnya masuk dalam rezim eksekutif
bisa masuk dalam rumpun eksekutif atau legislatif atau yudikatif. Ya. Nah, ombudsman ini masuk yang lembaga independen. Ya. Lembaga independen itu artinya lembaga yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan secara struktural ya dengan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi kita menjadi pengawas Ya. dari seluruh komponen lembaga negara ini, lembaga pemerintahan dalam konteks pelayanan publiknya. Ya. Berarti pertanyaan kami tadi, apakah ada sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada itu? Tentu kami perlu ada melakukan koordinasi, Ya. melakukan komunikasi dalam rangka untuk penyelesaian pengaduan-pengaduan masyarakat. Nah, Jadi selama ini dalam 2 tahun terakhir, kalau kita boleh ambil sampel, pengaduan apa saja yang dilakukan masyarakat dan yang paling banyak itu dalam hal apa? ya kami sebenarnya ada datanya, nanti bisa kita singgung jumlahnya begitu ya. Tetapi secara agregat begitu ya, yang paling banyak itu keluhan masyarakat terkait dengan masalah pertanahan, agraria, terutama masalah administrasi pendaftaran tanah misalnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kepegawaian yang berkaitan dengan masalah seleksi ASN, kemudian masalah-masalah kenaikan pangkat ataupun mutasi pegawai, dan itu yang banyak dikeluhkan. Yang ketiga adalah masalah pendidikan. Ya. Pendidikan itu misalnya contoh PPDB, penerimaan murid baru di daerah-daerah maupun di pusat, itu kita selalu mendapatkan keluhan masyarakat, dan kita juga membuat posko pengaduan di daerah maupun di pusat. Nah, selama ini kalau ada aduan itu langsung ditangani oleh ombudsman atau dilimpahkan ke lembaga yang terkait? Jadi begini Pak Edi, untuk kewenangan ombudsman itu kan pertama adalah menerima pengaduan masyarakat untuk diselesaikan. Ya. Yang kedua adalah melakukan pencegahan maladministrasi. Ya. Jadi yang dilaporkan masyarakat itu adalah dugaan terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Umpama contoh dalam konteks tadi, pengaduan masyarakat terkait pendaftaran tanah saya ini macet di BPN sudah sekian bulan, sekian tahun, tidak jadi-jadi sertifikatnya. Nah, ketika kami mendapat pengaduan itu, maka tugas kami adalah memeriksa, meminta keterangan, memanggil, dan bahkan kita juga boleh memeriksa ke lapangan, ke kantor BPN tersebut. Mengapa kok sampai ada keluhan ini? Gitu. Apakah sistemnya, ataukah regulasinya, ataukah penyelenggara layanannya, misalnya SDM-nya yang tidak kompeten. Nah, itu semua kita periksa. Kemudian nanti kita lakukan langkah awal jika mungkin adalah memediasi antara masyarakat, pelapor dengan yang dilaporkan. Dalam mediasi itu kemudian kita cari solusi, jalan keluarnya seperti apa agar laporan itu bisa terselesaikan. Nah, disitulah fungsi kita koordinasi, komunikasi dengan pihak terlapor. Jadi pihak yang terlapor ini bagi kami adalah mitra untuk kerjasama dan koordinasi agar keluhan masyarakat ini bisa selesai. Jadi tidak kita serahkan ke pihak yang dilaporkan, tapi kita panggil mereka ini loh kok ada keluhan begini, bener enggak? Kita verifikasi, apa? Oh iya Pak, ini memang umpamanya si A ini memang betul sedang ngurus proses persertifikatan tanah. Tapi ini sebenarnya Pak, macetnya itu karena pelapor sendiri belum memenuhi syarat. Persyaratan kurang lengkap. Iya, misalnya begitu. Jadi kan kita cek dulu semua pihak. Jadi kita ini ada di pihak yang netral untuk memediasi mereka. Yang intinya bahwa persoalan itu agar selesai. Gitu. Berarti kalau misalnya ada sumbatan, ombudsman membantu untuk membuka sumbatan itu, mencari jalan supaya sumbatan ini tidak macet gitu, kira-kira begitu. Ini nih yang harus diketahui publik kalau ada lembaga yang bisa membantu mereka, Pak ya. Betul, iya. Nah, kalau kita bisa nilai setelah ada ombudsman dan sebelum ada ombudsman itu seperti apa
proses pelayanan publik kita, Pak? Baik, jadi memang kami tidak punya metode begitu, cara untuk menilai apakah kehadiran ombudsman yang kurang lebih sudah 25 tahun ya, karena dibentuk tahun 2000 melalui Kepres oleh Presiden Gus Dur, kemudian dikuatkan lagi lewat undang-undang tahun 2008 itu, artinya secara mulai bekerja secara meluas itu ya sejak berdiri, tapi diperkuat sejak tahun 2008 itu. Memang kita belum punya semacam alat uji gitu, alat ukur untuk menilai apakah kehadiran ombudsman ini telah berdampak begitu ya, dari apa yang dulunya pelayanan menjadi seperti apa kemudian sekarang seperti apa. Tetapi dari kami punya survei, setiap tahun kita mengambil data sejak tahun 2014, kita lakukan survei terhadap, karena kami adalah lembaga pengawas, tentu kami menilai bagaimana penyelenggaraan pelayanan itu, misalnya kayak di MPTSP, Dinas Perizinan, kemudian Dinas Kependudukan kalau di daerah ya, kemudian layanan di bidang Samsat di kepolisian, kemudian di pertanahan, ya. Itu ada grafik yang menggambarkan kenaikan, ya, bahwa kepatuhan kepada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu semakin baik. Jadi penilaian kami dari tahun ke tahun itu lembaga-lembaga baik itu di daerah maupun di pusat yang memenuhi standar layanan ini semakin tinggi. Karena kita punya alat ukur yang namanya 4 dimensi pelayanan, yaitu dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan. Nah, itu yang kita gunakan untuk menilai tiap tahun bagaimana para penyelenggara layanan publik itu memenuhi standar, baik itu dari segi kompetensi sumber daya manusianya, sarana prasarananya, standar informasi yang disampaikan kepada masyarakat, misalnya terkait dengan dasar hukum, persyaratan, bayar apa tidak di dalam mengurus sesuatu itu, jangka waktu berapa lama urusan selesai, kemudian bagaimana kalau ada pengaduan masyarakat itu penyelesaiannya seperti apa. Jangan sampai mereka misalnya bikin kotak saran atau kotak informasi tapi nggak difungsikan. Nah, itu kita nilai juga. Nah, itu grafiknya lembaga-lembaga yang peroleh nilai hijau, artinya kepatuhannya sudah tinggi itu meningkat terus. Nah, itu salah satu indikator bahwa pelayanan atau pengawasan ombudsman itu ada dampak. Meskipun demikian kita juga melihat bahwa komitmen dari masing-masing lembaga, setiap diberikan koreksi oleh kita, diberikan masukan, saran, itu diperhatikan. Termasuk juga mereka punya agenda-agenda yang sudah dikawal juga oleh baik itu oleh kementerian sendiri, oleh kepala daerah maupun oleh Kemenpan RB misalnya. Jadi tentu di sini ada saling bersinergi sehingga mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas tadi. Nah, ini khusus dalam bidang penegakan hukum, Pak ya. Orang bilang hukum di kita itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bagaimana Bapak melihat realitas seperti ini? Iya, dalam konteks penegakan hukum, sebenarnya kan ada 4 dimensi yang perlu kita perhatikan. Ada dimensi yang namanya regulasi, peraturan. Jadi kalau ombudsman cara melihatnya di situ, kemudian dimensi budaya masyarakat atas hukum, budaya birokrasi juga, kultur, ya. Kemudian dimensi penyelenggara atau penegaknya sendiri, ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah dimensi eksternal, yaitu potensi adanya intervensi, ya, kekuatan-kekuatan politik misalnya, ini turut berpengaruh. Saya gambarkan seperti traffic light
ya. Ya. Ketika ada ambulan yang lewat, maka dia diberi jalan, meskipun merah tetap ada diberi jalan. Ya. Ada eksepsional terhadap situasi tertentu. Ada pejabat yang pakai forerunner, lampu merah dianggap tidak ada. Nah, itulah gambaran kira-kira bahwa penegakan hukum itu seharusnya mengikuti aturan traffic light. Ketika merah ya harus berhenti. Ketika kuning ya harus hati-hati, jangan. Dan ketika hijau itulah baru boleh bergerak. Berjalan ya, Pak. Jadi kalau disebut tumpul ke atas, tajam ke bawah, nah itulah gambarannya bahwa orang berlalu lintas itu kendaraan-kendaraan kecil biasa harus berhenti ketika lampu merah, tapi ketika kalau ada pejabat yang punya forerunner tadi, nah, silahkan jalan. Jadi di situ kemudian seolah-olah menimbulkan ketidakadilan bahwa orang-orang yang punya privilege tertentu diberikan boleh jalan di jalan merah. Ya. Dalam artian mengapa itu seolah-olah kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas? Karena yang ke atas ini selalu mendapat sorotan publik yang luas. Dan memang persoalannya adalah kita seringkali tidak menyorot semua kasus masyarakat. Hanya masuk, misalnya, oh yang terlibat adalah public figure. Oh ini menyangkut politik. Nah itulah yang kemudian seolah-olah yang membesar. Gitu. Padahal ada kasus-kasus yang lain yang itu juga harusnya menjadi perhatian, tapi tidak terpublis dengan maksimal oleh media misalnya. Nah itu juga berpengaruh terhadap konsep yang tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Karena misalnya yang masyarakat kecil tidak diliput media, itu menurut saya dimensi 4 tadi sangat berpengaruh. Hakim akan sangat mungkin lebih objektif di dalam mengambil keputusan karena nggak ada media yang nyorot, nggak ada. Tapi ketika kasus itu mendapat perhatian publik, hakim ini lebih berhati-hati, terpengaruh ya, hati-hati, terus waduh ini siapa gitu ya. Nah itu faktor budaya, faktor ini semua dimensi tadi ikut berpengaruh untuk bagaimana penegakan hukum kita ini. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Persepsi publik. Nah maka ini memang menurut saya sangat penting bagaimana membangun frame agar masyarakat ini melihat secara bisa lebih objektif di dalam konteks penegakan hukum itu, sehingga tidak ada persepsi bahwa hukum itu tidak adil, hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, mungkin itu Pak Edi menurut saya. Agak ribet merincinya secara jelas Pak ya? Iya. Oke Pak, belum lama ini kita kan ada pemberitaan tentang Nyoman Sukena di Bali. Iya. Nah Pak Nyoman ini kan memelihara landak Jawa. Nah dia nggak tahu nih bahwa itu hewan yang dilindungi. Nah karena sosialisasi terhadap produk hukum ini kurang jelas, kurang masif, sehingga orang awam akhirnya harus digiring ke meja hijau karena apa yang dia lakukan. Nah kalau case kayak gini seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya law enforcement-nya itu tidak kemudian serta-merta gitu ya. Dalam pandangan orang awam saya kira harus diberikan waktu. Misalnya sosialisasinya sudah belum ya saya. Apakah masyarakat meskipun dalam hukum ada adegium yang disebut dengan fiksi hukum bahwa siapapun dianggap tahu hukum ya, meskipun dia tidak membaca sekalipun. Tetapi menurut saya edukasi itu sangat penting ya, bagi masyarakat agar tidak mudah terperangkap oleh aturan-aturan atau norma yang dia tidak mengerti. Sama halnya dengan sekarang saya mencontohkan dalam kasus yang agak rame juga, misalnya anak presiden yang naik jet pribadi, ya,
itu masuk gratifikasi atau tidak. Iya. Ya. Oke. Itu sama dengan orang awam tadi yang nggak tahu bahwa itu melihara apa namanya Landak Jawa itu. kelandak Jawa itu dilarang apa enggak. Ya. Kalau secara subjektif bisa katakan masa anak presiden tidak tahu kalau itu dilarang misalnya. Kalau itu ada potensi terjadi disebut gratifikasi misalnya. Jadi kalau makanya itu kan gambaran tadi ya seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, mestinya kan harus ada apa namanya pemahaman kepada publik, kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan larangan memelihara binatang terlarang misalnya yang nggak boleh dipelihara, nggak boleh di apa makan misalnya atau nggak boleh diperjualbelikan. Nah, itu menurut saya kurang luas ya. Faktanya kalau dalam kasus di Bali, ada juga kasus di Malang. Iya. Ada masyarakat memelihara ikan apa itu ikan buaya nyebutnya. Aligator. Ya. Dia waktu itu dapat di pasar loh, di pasar ikan boleh dijual kok ya saya beli. Dipelihara, tuh tiba-tiba dilarang misalnya. Nah, persoalannya adalah kalau kita cari akar masalah adalah bahwa law enforcement kita itu hanya bekerja dalam konteks terjadinya kasus, bukan bekerja untuk pencegahan. Nah, harusnya kan petugas law enforcement ini juga bergerak utamanya harus di pencegahan, supaya tidak terjadi bagaimana? Wong pasar ikan itu terbuka. Kan mestinya para penegak atau law enforcement itu ya sidak lah atau operasi dalam kurun tertentu gitu untuk memberi edukasi bahwa jangan sampai kamu menjual ikan yang dilarang misalnya begitu. Demikian juga dalam kasus binatang-binatang itu karena masyarakat kita itu kan kadang sangat tertarik dengan hal yang eksotis ya. Misalnya kayak ketika tren bunga, jenis bunga apa itu saja muncul kan jual beli di mana saja. Demikian juga ketika tren ikan yang unik-unik gitu misalnya. Nah itu yang kalau saya mestinya penegak hukum juga harus terlibat di dalam konteks seperti itu. Ketika ada kok ada orang jual ikan ya, ikan hidup, ikan hias, perlu disidak apakah ini ada ikan yang tidak boleh dipelihara, ya. Diberi edukasi, bukan kok kemudian menangkap, tapi jangan sampai ya, atau kalau ada itu segera dicari cara supaya nggak dijual misalnya, atau tidak ditaruh di situ misalnya. Nah baru setelah teguran itu dilakukan, pendidikan itu dilaksanakan, silahkan dilakukan penegakan. Nah kadang itulah yang terjadi, kemudian muncul pandangan masyarakat tadi antara hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul di atas. Ya termasuk tadi yang Bapak singgung soal putra Pak Presiden, Pak ya. Iya. Jadi memang semestinya penegak hukum juga tidak boleh membeda-bedakan antara ini anak presiden, ini bukan biasa gitu misalnya. Jadi kalau perlu penegakan ya sudah dipanggil, enggak perlu bahwa dia kan harus ada pada prinsip semua orang haknya sama di depan hukum. Gitu. Itu harus benar-benar ditegakkan. Nah, dari kajian yang ada di Ombudsman, kan ada banyak kasus yang masuk, Pak ya. Iya. Apa yang dilakukan agar kasus yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Baik. Jadi Pak Edi, bahwa perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Ombudsman ini selain menyelesaikan pengaduan masyarakat, kalau ada laporan masyarakat tentu kita akan periksa, kita akan selesaikan supaya sampai laporan itu mendapat penyelesaian. Yang kedua adalah kita juga punya tugas untuk atau kewenangan untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi ketika ada kasus-kasus yang kemudian sering dilaporkan, itu kemudian Ombudsman melakukan yang kita sebut dengan systemic review atau rapid assessment, nah, atau juga audit kebijakan. Nah, jadi setiap ada kejadian yang berulang, itu kemudian kita lakukan inisiatif untuk melakukan pemeriksaan apakah ini kendala di regulasi. Jadi kalau iya, maka kita buat saran perbaikan kepada lembaga terkait.
Itu sudah banyak yang kita lakukan, misalnya seperti dorongan kita agar berkurangnya hambatan penyelesaian pengurusan KTP, pengurusan SIM, pengurusan sertifikat tanah ya, sampai ke arah digitalisasi pelayanan di ATR BPN. Itu juga kita pernah memberikan rekomendasi-rekomendasi agar itu dilakukan gitu. Dan progresnya sih sebenarnya sudah membaik ya. Meskipun pengaduan itu masih banyak, tetapi sudah mulai berkurang dibanding 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Jadi upaya kita adalah preventif, melakukan pencegahan lewat systemic review, kemudian rapid assessment, inisiatif untuk melakukan pemeriksaan dan juga koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan masalah itu. Nah, Pak, kalau dalam soal penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang lainnya kan tidak semua orang berani speak up ya. Tidak semua orang berani memprotes sebuah kebijakan yang dalam tanda kutip tidak benar, Pak ya. Nah, sekarang orang ini menyamakan. Misalnya kejadian ini terjadi di negara Konoha yang kita tahu itu adalah dari cerita dari komik Jepang, Pak ya. Nah, padahal kalau kita telisik apa yang dia ceritakan, itu mirip sekali yang terjadi di Indonesia. Nah, itu bagaimana Bapak menyerap suara-suara seperti ini, Pak? Orang tidak berani speak up secara terus terang, dia mengkiaskan kalau ini bukan di Indonesia. Padahal itu terjadi gitu, Pak. Ya, itulah bentuk ekspresi masyarakat atas ketidakadilan yang lahir dari pola penegakan hukum ataupun pola implementasi peraturan yang ada di negara kita ini, karena kadang mudahnya orang dituduh melakukan pencemaran nama baik atau apa, sehingga menggunakan bahasa-bahasa sindiran ya, atau menggunakan nama-nama lain gitu ya, yang sebagai bentuk penyampaian keluhan secara umum ya. Yang itu disampaikan lewat stand up, lewat podcast, lewat diskusi, lewat segala macam saluran. Ya. Nah, ini menurut saya Pak, memang itu adalah bentuk dari kebuntuan, ya. Kebuntuan saluran begitu ya. Kemana ini keluhan harus disampaikan atau kendala ini harus dikeluhkan kemana. Nah, sebenarnya Ombudsman itu selalu membuka untuk menerima pengaduan, baik itu yang menggunakan anonim maupun yang menggunakan nama yang jelas. Dan Ombudsman punya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pelapor yang mengadukan segala keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Dan ini memang bagian dari upaya kami secara terus-menerus agar masyarakat juga mengenal Ombudsman, sehingga mengurangi tadi penggunaan konsep-konsep nama lain ya terhadap penyebutan suatu tempat atau penyebutan nama orang dan sebagainya. Ya itu kan untuk menghindari delik Pak ya. Betul. Jadi ya. Dia kasih nama lain, padahal itu terjadi di tempat Indonesia. Itu sebenarnya. Ya. Dan itulah bentuk dari menurut saya ya, karena regulasi kita yang masih belum pasti terkait dengan masalah apakah ini merupakan kebebasan berpendapat ataukah ini memang ada komponen yang kita sebut delik tadi itu. Jadi ini ketika mencampur adukan antara pendapat, ya, pernyataan pendapat terkait dengan suatu keadaan, ya, atau tujuannya adalah untuk hate speech, untuk menghina orang atau membuat perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain misalnya. Nah, gambaran seperti itu harusnya di dalam negara yang kita sebut negara demokrasi, negara yang merdeka, seharusnya tidak boleh terjadi gitu. Sehingga proses demokrasi ini, perbedaan pendapat itu bisa terus terpelihara dengan baik. Nah, bagaimana Bapak melihat kalau idealnya Pak ya, hukum itu kan menjadi panglima.
Ya. Tapi dalam kenyataannya hukum itu menjadi dalam tanda kutip alat penguasa untuk menekan lawan politiknya. Itu Bapak melihat bagaimana? Ya, kalau saya melihat dari perspektif apa namanya dinamika dalam bernegara kita ya, berdemokrasi kita. Dalam suatu fase politik itu lebih dominan gitu, dibanding hukum. Ya. Sehingga ketika politik itu lebih dominan dibanding hukum, maka hukum itu seolah-olah hanya menjadi instrumen. Ya. Tapi saya percaya pada suatu keadaan lain lagi, nanti hukum itu akan lebih dominan dibanding politik. Ketika proses demokrasi sudah lebih dewasa, begitu ya, lebih apa namanya, lebih terbuka. Meskipun sekarang sebenarnya sudah terbuka, tetapi masih ada komponen bahwa politik itu dianggap paling dominan. Nah, selain itu kemudian situasi yang lain ada dominasi apa yang kita sebut sebagai apa itu pemilik modal atau bahasa lainnya apa yang sering kita pakai itu apa, oligarki. Oligarki. Nah, oligark ya. Oligark ini kan kalau sekarang dengan sistem politik yang sekarang ini kan seolah-olah membiarkan bahwa biaya politik itu tidak murah. Ya. Dan itu peranan oligark sangat besar. Nah, sehingga perkawinan antara politik dengan oligark inilah yang kemudian membuat hukum tidak ada dalam dimensi yang sewajarnya. Sebagai kalau kita di dalam konstitusi kan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan kan begitu ya. Tetapi di dalam praktek yang kita alami sekarang itu kan bahwa politik itu determinan terhadap hukum, tetapi politik juga dipengaruhi oleh oligark tadi. Ya. Nah, sehingga politik melayani oligark, sehingga hukum diciptakan untuk kepentingan ini. Gitu. Ya. Nah, disitulah yang kemudian menjadi hukum belum bisa menjadi panglima. Ya. Apakah itu yang menyebabkan tempo hari kita kan lihat itu persyaratan untuk ikut sebagai calon presiden, calon wakil presiden itu kan ada usia tertentu Pak ya. Kemudian direvisi. Kemudian yang kedua lagi untuk pilkada dilakukan revisi juga sampai DPR itu menganulir putusan MK. Itu yang membuat masyarakat marah besar dan terjadi demo besar-besaran. Nah, apakah itu yang terjadi Pak? Jadi kalau kita lihat situasinya ya. Kalau saya melihat kan begini, bahwa penciptaan regulasi baik itu lewat keputusan MK atau lewat kan kalau MK disebut negatif legislasi, kalau di DPR yang disebut dengan positive legislation. Nah, ketika memunculkan norma baru dalam putusan-putusan lewat lembaga yudisial atau lembaga pengadilan, itu potensi sama halnya dengan terciptanya norma-norma baru di lembaga legislatif. Jadi artinya kalau ternyata yang diberikan kesempatan untuk menggunakan norma baru itu hanya orang tertentu, itu jelas, directionnya jelas. Kecuali kalau norma baru yang diciptakan itu ya terbuka dipakai siapa saja ternyata gitu. Tapi dalam praktek kan tidak. Ya, itu yang membuat orang marah dan kemudian bergerak Pak ya. Betul. Nah, itulah yang kemudian rasa ketidakadilan masyarakat terusik yang semula sebenarnya sudah agak rela menerima, tapi tiba-tiba diusik hal yang lain gitu ya, yang mirip juga. Nah ini kan kemudian ketidakadilan itu kemudian makin membuncah gitu, muncullah ke permukaan gitu. Nah itulah sebagai gambaran bahwa dominasi politik dan oligark ini kemudian hanya bisa dilawan oleh gerakan moral masyarakat. Kalau gerakan moral politik tidak bergerak, ini gerakan moral masyarakat yang bergerak. Entah lewat akademisi, mahasiswa, ataupun
organisasi kemasyarakatan. Iya. Waktu itu kan semua bersatu. Betul. Ya. Sebagian kumpul di DPR, sebagian kumpul di MK. Dan di daerah semua serentak bergerak. Nah itulah gambaran yang seharusnya bahwa ini menjadi kesadaran yang harus dipertimbangkan kembali oleh para pemegang kendali politik, baik itu di partai politik, di legislatif, yudikatif, eksekutif maupun oleh oligark tadi. Ya, oke. Karena oligark ini jangan mentang-mentang saya lah yang punya uang, saya yang menentukan. Tapi hendaknya mereka mestinya harusnya berpikir juga bahwa masyarakat sebagai pengampu, sebagai pemilik hak kedaulatan negara ini, pemegang suara itu didengarkan aspirasinya gitu. Jangan semena-mena ketika memegang Kekuasaan. Ya. Oke, Pak. Nah, sekarang ini kan ada istilah no viral, no justice. Itu kalau menurut Bapak, kenapa itu terjadi? Apakah penegak hukum kita alpa, atau kurang melihat, atau kurang apa, Pak? Iya, kalau saya mencermatinya itu ada dua hal. Yang pertama bisa jadi karena masalah yang dilaporkan atau ditangani oleh penegak hukum itu memang overload, Ya. sehingga tidak sampai menjangkau hal-hal yang mana yang harus diprioritaskan. Atau bisa juga yang menjadi prioritas itu karena ada pesanan dalam ini loh dulu kan, yang ini jangan, misalnya begitu. Itu bisa terjadi gitu. Nah, sehingga ketika kemudian mendapat perhatian masyarakat luas, itu yang kemudian menjadi perhatian, didulukan akhirnya gitu. Yang semula tidak didulukan menjadi didulukan. Nah, kalau menurut saya memang ini profesionalitas dari para aparat penegak hukum juga perlu terus ditingkatkan, mungkin jumlahnya juga perlu ditambah sehingga bisa menjangkau hal-hal yang mungkin terlewat dari perhatian, sehingga konsep no viral no justice ini harus semakin digerus, tidak boleh dibiarkan gitu. Ya. Jadi jangan sampai menunggu viral dulu baru ditangani. Jadi karena ya setiap pengaduan masyarakat, keluhan masyarakat ya harus segera mendapat respon, jangan menunggu viral baru ditangani gitu. Karena itulah yang sering terjadi begitu ya. Jadi kalau mau cepat diviralkan dulu Pak ya. Ya itu yang banyak menjadi keluhan penegak hukum juga begitu. Waduh ini kalau nggak direspon cepat itu juga berimplikasi kepada internal mereka gitu. Karena di situ ada norma-norma kalau suatu masalah nggak direspon cepat itu ada tindakan-tindakan tertentu di internal mereka. Sebenarnya dari situ saya melihat bahwa pola pengembangan karir ataupun pembinaan di internal para penegak hukum ini sudah ada mekanisme kontrol yang baik. Tetapi jangan sampai pola kontrol yang baik ini kemudian disalahgunakan, baik itu antara atasan maupun bawahan gitu ya. Ada misalnya bawahan yang ingin mencapai prestasi yang cepat supaya bisa segera naik pangkat, kemudian membuat penyelesaian laporan yang tidak valid misalnya. Ya kita lihat dalam kasus Vina di Cirebon ini kan menurut saya salah satu bentuk ketidakprofesionalan dalam penanganan peristiwa di masyarakat gitu, sehingga berlarut dan kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya, kasus banyaklah yang terungkap, contoh kasus Sambo misalnya. Saya kira itu contoh yang paling mudah kita bagaimana awalnya dipublikasikan seperti itu, tapi setelah didalami karena viral tadi itu, kalau nggak viral mungkin ya nggak terungkap. Betul Pak. Jadi ke depan semestinya tidak terjadi lagi Pak ya. Betul ya. Harusnya bahwa prinsip-prinsip regulasi-regulasi dalam konteks penegakan profesionalisme, dalam konteks penegakan disiplin itu tidak digunakan sebagai alat untuk menekan atau memaksa sehingga mereka malah nggak profesional gitu. Ya. Oke. Nah sekarang kan kemajuan teknologi kan semakin advance Pak ya.
ada teknologi artificial intelligence. Ya. Nah, saya dengar Ombudsman juga sudah menggunakan teknologi ini. Nah, pertanyaannya seperti apa realisasinya dan apa saja yang bisa ditangani dengan AI ini, Pak? Ya. Ya, memang kita tidak bisa lagi menghindar ya, bahwa dalam tadbir urus penyelenggaraan negara, pemerintahan maupun masyarakat tidak bisa kita apa namanya memilih misalnya, oh saya nggak mau menggunakan teknologi informasi atau dunia digital. Bahkan berdasar kemudian setelah ada Kepres tentang SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itulah kemudian semua tata kelola penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus menggunakan teknologi informasi, termasuk digitalisasi, termasuk pengolahan data yang juga semakin terdata dengan baik. Ya. Nah, di Ombudsman kita sudah menggunakan berbagai aplikasi, baik itu di internal untuk kepentingan kepegawaian, kepentingan administrasi, kepentingan termasuk pelayanan masyarakat tentang penyelesaian laporan. Kita sudah menggunakan apa namanya teknologi digital ini, tetapi belum sampai kepada penggunaan apa artificial intelligence. Jadi kita masih berproses dari tahapan-tahapan, karena penggunaan IT itu tentu ada perencanaan yang perlu disusun dengan baik, termasuk ketersediaan sumber daya manusianya, sarana pendukungnya. Maka ini memang tidak kemudian serta-merta ketika ada apa artificial intelligence atau AI kita kemudian menggunakan. Tapi perangkat kita belum siap misalnya. Tentu ini sementara ini kita pakai adalah aplikasi-aplikasi pelayanan yang bersifat yang kita sebut dengan aplikasi itu. Masih ke sana taraf kita. Ke depan baru akan digunakan. Iya. Ke depan ketika aplikasi ini sudah apa namanya sudah bisa digunakan untuk konteks pelayanan contohnya penyelesaian laporan ataupun analisis pencegahan maladministrasi, tentu kita semua akan gunakan itu. Kalau di Ombudsman masih sifatnya penggunaan IT, tapi sifatnya masih aplikasi-aplikasi yang sudah ya kita sudah familiar lah memakai, seperti laporan lewat daring atau online, kemudian mendata yang kita sebut simpel ya, sistem aplikasinya ini simpel, sistem penyelesaian laporan masyarakat. Itu bagaimana masyarakat bisa melihat laporannya sampai di mana misalnya. Nah, masih seperti itu, tidak artificial intelligence yang dalam arti sebagai sistem kita gunakan AI untuk pelayanan langsung, itu belum. Belum ya, Pak. Kita masih penggunaan data saja untuk kepentingan data yang kita susun dalam bentuk data digital. Mungkin ada apps atau aplikasi yang orang bisa input data atau lapor, Pak? Iya, Pak. Namanya simple itu. Simple itu ya? Iya. Terus kalau di dalam ada SKAD, sistem informasi apa terkait dengan administrasi surat menyurat dengan dengan internal kita maupun dengan kementerian terkait. Jadi misalnya kita mengirim surat sudah tidak pakai surat, sudah paperless semua sih. Iya, tidak ada surat fisik ya, Pak ya? Iya. Apa ini harapan Bapak terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan untuk penegakan hukum dan pelayanan di Ombudsman? Baik. Ya, terima kasih. Saya punya harapan besar terhadap pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih. Ya. Dengan semangat yang beliau kemukakan lewat media, lewat publik, bahwa dia akan mengambil langkah-langkah memberantas korupsi, ya, melakukan peningkatan perhatian pada aspek-aspek yang terutama di bidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan. Saya kira ini adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang harus benar-benar menjadi prioritas bagi kepemimpinan periode mendatang ini, karena ini
agak lama terabaikan menurut saya. Karena fokus 10 tahun terakhir ini di infrastruktur, di mana. Nah, ini aspek-aspek yang menurut saya sudah saatnya kita ini meningkatkan kualitas hidup penduduk ya, lewat pendidikan yang berkualitas, lewat kesehatan, lewat kesejahteraan sosialnya, jaminan kesejahteraan sosialnya. Jadi seperti program makan siang gratis atau makan bergizi, ini saya kira perlu kita support gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana ini tidak menjadi gimmick politik gitu ya. Nah, itu yang paling penting, Pak, ya. Tetapi betul-betul diimplementasikan dengan nyata dan bukan hanya sebagai lip service atau untuk popularitas gitu. Tapi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan dana yang dirancang sekian triliun itu mestinya betul-betul sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa memperoleh hasil yang baik. Dan itu satu kampanye sepanjang masa periode pimpinan yang sekarang, yang seandainya 5 tahun lagi mencalonkan sudah nggak perlu kampanye kalau hasilnya baik. Ya, itu sudah menjadi promosi bagi beliau gitu. Kalau saya ini harus diwujudkan betul itu. Jangan sampai apa yang dikatakan di tahun pertama berbeda di tahun kedua, berbeda di tahun ketiga dan seterusnya. Ya. Tidak ada konsistensi. Tidak ada konsistensi. Jadi ini yang menurut saya harus terus dijaga, dan Ombudsman saya kira sangat siap untuk mendukung dan mendukung pemerintahan baru untuk terutama dalam konteks pengawasan pelayanan publiknya agar kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pelayanan publik yang di masa-masa yang lalu, di masa mendatang ini tentu harus lebih baik gitu ya. Dan Ombudsman siap melakukan pengawasan dan juga memberi masukan ya supaya perbaikan itu betul-betul bisa secara konsisten dilaksanakan. Nah, ini terakhir Pak, apa nih himbauan Bapak kepada masyarakat agar jangan malu, jangan takut kalau ada penyimpangan, kesalahan untuk lapor ke Ombudsman? Ya tentu kami mengharapkan kepada masyarakat ya, bahwa saluran keluhan publik itu sebenarnya banyak medianya. Bisa lewat DPR, bisa lewat instansi terkait, karena kita juga sedang bermitra dengan seluruh kementerian pemerintahan daerah agar membangun mekanisme pengaduan yang kapabel dan profesional gitu. Bahwa setiap pengaduan itu jangan dilihat negatifnya gitu. Tapi diperiksa dulu kebenarannya, kemudian jangan kemudian menuduh masyarakat ini melakukan niat jahat gitu ya. Tapi mereka itu, saya yakin mereka itu membuat pelaporan itu mempunyai niat baik untuk perbaikan. Jadi tentu harus dilihat dulu faktanya, diperiksa dulu kebenarannya, kemudian masyarakat kalau keliru ya dinasihati, diberikan edukasi supaya jangan salah persepsi. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat juga sebaliknya, jangan takut ya. Kalau takut melapor ke institusi yang lain ya laporlah ke Ombudsman gitu. Karena kami siap melindungi identitas, nama ataupun tempat peristiwa, bahkan alamat ya. Jika pelapor menghendaki untuk kita rahasiakan, kita jamin itu, dan itu dijamin oleh undang-undang gitu. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk takut ataupun segan melaporkan tindakan yang keliru. Ada Ombudsman yang bisa menampung. Dan satu lagi, identitas bisa dirahasiakan ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak. Semoga perbincangan ini menginspirasi. Sampai ketemu di Point Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.